One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Lestari dengan NIM B04211315 kelas GID. Mata kuliah Hukum Kesehatan, dosen pengampu Ibu Dewi Rahmayani SGZ MSc, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Ketahanan Pangan, di mana pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang-undang pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan atau food sovereignty, dengan kemandirian pangan atau food resilience, serta keamanan pangan atau food safety. Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 4 penyelenggaraan pangan bertujuan untuk 1. Meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, 2. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, 3. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 4. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan, dan yang kelima, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komunitas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, 6. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat, 7. Meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan, dan 8. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Faktor ketahanan pangan. Pertama, iklim atau cuaca. Perubahan cuaca dan pemanasan global selama beberapa tahun ini mempengaruhi penurunan produksi pertanian, terutama komoditi padi. Temperatur yang tinggi dan curah hujan yang tidak diandalkan sehingga menjadi sulit bagi petani untuk bertani di lahan yang sudah belum untuk bertahan hidup. Kedua, teknologi. Peningkatan teknologi telah meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam budaya pertanian atau proses pengolahan pangan lebih sehat dan praktis. Penggunaan teknologi dapat juga digunakan pada saat proses tanam, masa panen, hingga pengolahan komoditas pangan. 3. Lahan pertanian. Luas lahan pertanian salah satu faktor yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi. Sebaliknya, jika lahan ini semakin menurun, maka stabilitas pangan juga dapat terganggu. 4. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah hal yang mempengaruhi ketahanan pangan. Tanpa adanya sarana dan prasarana publik yang baik, proses pendistribusian komoditas pangan tentu akan mengalami hambatan. Akses transportasi memang menjadi hal penting agar semua pendistribusian pangan merata ke semua wilayah. Selain sarana untuk pendistribusian, sarana ini juga penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. 5. Kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek penting dalam suatu negara terpenuhi. Aspek ini ada 4 poin, yakni kondisi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Sebab apabila dari keempat aspek tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka nampaknya dapat meluas
segi lainnya yang merugikan masyarakat termasuk ketahanan pangan.